Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita dan rekan saya Eka Listianopianti. Kami dari kelompok 3 Geometri. Nah, di sini kami akan membahas tentang sudut antara garis dan bidang dan sudut antara dua bidang dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri dari kelas 3A dengan dosen pengampu Bu Atin Warni MPD. Nah, berikut langsung saja penjelasan materi dari kami. Nah, berikut penjelasan tentang sudut antara garis dan bidang. Sebuah garis yang memotong atau menembus bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Nah, pada gambar tersebut, garis G menembus bidang A di titik P. Sudut antara garis dan bidang itu dapat ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama itu pilih titik E yang terletak pada garis G. Terus yang kedua, proyeksikan titik P dan titik E pada bidang A. Hasil proyeksi kedua titik yaitu titik P dan titik F. Terus yang ketiga, besar sudut EPF disebut ukuran sudut antara garis G dan bidang A. Sudut antara garis G dan bidang A yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh garis G dan proyeksi garis G pada bidang A. Besar sudut GA sama dengan M, sudut EPF sama dengan theta. Nah, dengan catatan, jika garis G tegak lurus dengan bidang A, besar sudut antara garis G dan bidang A adalah 90 derajat siku-siku. Nah, jika garis G terletak pada bidang A atau sejajar dengan bidang A, besar sudut antara garis G dan bidang A adalah 0 derajat. Nah, berikut contoh soal. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH, besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang BDHF adalah. Nah, di sini mari kita jawab. Sudut antara garis dan bidang merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan bidang dan garis tersebut, sehingga besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dan bidang BDHF sama dengan besar sudut GBP seperti terlihat pada gambar tersebut. Nah, segitiga BEG merupakan segitiga sama sisi, di mana setiap sisinya masing-masing merupakan diagonal sisi kubus. Maka besar sudut BEG adalah 60 derajat. Nah, besar sudut GBP merupakan setengah dari sudut EGB, jadi besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang BDHF adalah sudut GBP sama dengan setengah kali sudut EGB. Nah, sudut EGB-nya tadi sudah diketahui yaitu 60 derajat, maka kita tinggal masukin yaitu maka jadi sudut GBP sama dengan setengah kali sudut 60 derajat, maka hasilnya yaitu 30 derajat. Selanjutnya, contoh soal kedua, yaitu pada kubus ABCDEFGH, besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF adalah. Nah, di sini kita akan jawab sudut antara garis dan bidang merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan bidang dan garis tersebut, maka sehingga besar sudut yang dibentuk oleh garis AH dan bidang BDHF sama dengan besar sudut AOH. Seperti pada terlihat pada gambar tersebut, sisi AH merupakan diagonal kubus ABCDEFGH, maka panjang sisi AH adalah A akar 2 dan sisi AO merupakan setengah dari diagonal sisi kubus ABCDEFGH, sehingga panjang sisi AO adalah setengah A akar 2. Nah, perhatikan segitiga AOH. Nah, di sini sin A sama dengan AO per AH, maka sin A sama dengan setengah A akar 2 dibagi A akar 2, maka memperoleh setengah dan A-nya yaitu 30 derajat. Jadi, besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF adalah 30 derajat. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Anita. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya ya. Nah, kita masuk nih ke pembahasan mengenai sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang yang berpotongan ini apa sih? Nah, ternyata sudut antara dua bidang yang berpotongan ini merupakan sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan, yaitu sebuah garis pada bidang pertama dan sebuah garis lagi pada bidang lainnya. Nah, garis-garis itu tegak lurus terhadap garis potong antara kedua bidang itu. Nah, sudut yang terbentuk ini biasa dikenal juga dengan sebutan sudut tumpuan. Bidang alfa dan bidang beta berpotongan nih pada garis G atau garis alfa beta. Rupanya
ada dua cara untuk menentukan besar sudut antara kedua bidang itu. Oke, kita masuk ke cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini pada gambar tersebut nih, cara menentukan besar sudut antara kedua bidang itu ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita pilih titik Q yang terletak pada bidang alfa. Bisa dilihat ya pada gambar. Oke. Lalu selanjutnya kita tarik garis tegak lurus melalui titik Q dan menembus bidang alfa di titik Q1. Oke. Lalu selanjutnya kita tarik garis Q1T tegak lurus dengan garis alfa beta, atau seperti yang telah saya katakan tadi, alfa beta itu atau garis G gitu ya. Lalu terakhir kita hubungkan titik Q dengan titik T sehingga diperoleh sudut QT Q1. Nah, besar sudut QT Q1 ini merupakan sudut antara bidang alfa dengan bidang beta. Begitu. Lalu kita masuk nih ke cara yang kedua. Kita lihat lagi ya pada gambar. Cara menentukan besar sudut antara kedua bidang tersebut bagaimana? Oke. Langkah pertama, kita pilih titik T yang terletak pada garis alfa beta atau garis G ya. Lalu selanjutnya pada bidang beta dibuat garis N. Nah, garis N ini tegak lurus dengan garis alfa beta melalui titik T. Lalu terakhir pada bidang alfa dibuat garis M yang tegak lurus dengan garis alfa beta melalui titik T sehingga diperolehlah sudut QTS. Nah, besar sudut QTS ini merupakan sudut antara bidang alfa dengan bidang beta. Begitu. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal. Nah, di contoh soal yang pertama ini pada kubus ABCD EFGH, tentukanlah besar sudut yang dibentuk antara bidang ABCD dengan bidang ACGE. Oke, berdasarkan informasi yang telah kita dapatkan pada soal, kita peroleh ilustrasi seperti pada gambar. Kita lihat nih, kita perhatikan gambar kubus berikut. Perhatikan bahwa ruas garis AC dan ruas garis CG terletak pada bidang ACGE. Sedangkan ruas garis AC dan ruas garis CG tegak lurus terhadap bidang ABCD. Maka bidang ACGE juga tegak lurus dengan bidang ABCD. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sudut yang dibentuk antara bidang ABCD dan bidang ACGE adalah 90 derajat. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Diketahui limbas beraturan TABCD. Bidang ABCD adalah persegi dengan panjang sisi 10 cm. Tinggi dari limas ini adalah 5 cm. Pertanyaannya, tentukan besar sudut antara bidang ABCD dan bidang TBC. Wow, TBC seperti nama penyakit, teman-teman. Oke, langsung kita jawab aja ya. Untuk mempermudah penyelesaian, perhatikan ilustrasi seperti pada gambar. Oke. Nah, perpotongan antara bidang ABCD dan bidang TBC adalah ruas garis BC. Lalu kita proyeksikan nih titik puncak limas T pada bidang ABCD, misalnya pada titik E. Ruas garis yang dibentuk oleh titik T dan titik E tegak lurus terhadap bidang ABCD. Lalu selanjutnya kita tarik ruas garis yang melalui E dan tegak lurus dengan ruas garis BC. Lalu ruas garis tersebut akan memotong ruas garis BC di titik F dan memotong ruas garis AD di titik G. Nah, tarik ruas garis dari titik T ke titik F. Selanjutnya, ruas garis TF akan tegak lurus dengan ruas garis BC. Kita perhatikan nih bahwa ruas garis GF dan ruas garis TF ini berpotongan di titik F. Sudut yang dibentuk oleh bidang ABCD dan bidang TBC adalah sama dengan sudut yang dibentuk oleh ruas garis GF dan ruas garis TF.
kita misalkan saja nih surutnya ini dengan surut alfa ya. Oke, untuk untuk mempermudah kita menentukan besar sudut alfa, kita fokus saja nih kepada segitiga FTE. Nah, segitiga FTE ini merupakan segitiga siku-siku di titik E. Ruas garis TE merupakan tinggi limas ya. Nah, sehingga panjang TE adalah 5 cm seperti yang telah kita lihat pada soal. Tinggi limas adalah 5 cm. Nah, berarti TE ini 5 cm. Lalu sekarang kita mencari nih panjang EF. Nah, panjang EF sama dengan setengah GF sama dengan setengah AB. AB itu berapa? Di soal AB itu 10 cm ya. Berarti setengah dari 10 cm berarti 5 cm ya. Dan nah, dengan menggunakan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku, kita dapat menentukan bahwa tan alfa sama dengan TE per FE sama dengan TE nya itu 5, lalu FE nya juga sudah kita tentukan tadi ya, 5 juga sama. Berarti 5 dibagi 5 atau 5 per 5 sama dengan 1. Nah, jadi alfa nya adalah 45 derajat. Oke, segitu saja pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.